Ibu saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Borukaro KICC. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, pekan biasa ke-6. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai ayat 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, tema permenungan kita hari ini adalah hidup adalah proses. Kita sering mendengar orang berkata hidup adalah proses. Dalam setiap langkah kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya proses. Tak ada sesuatu di dunia ini yang kita bisa capai maupun kita inginkan tanpa melalui proses. Bahkan mie instan, walaupun disebut instan, cara penyajiannya pun membutuhkan proses. Memahami hidup sebagai suatu proses sangat penting untuk membangun sikap yang benar. Dari sikap yang benar, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Dalam Injil yang kita dengar, dijelaskan ketika Yesus tiba di Betsaida, orang-orang membawa seorang buta kepadanya dan memohon supaya Yesus menjamah orang buta itu. Jika kita baca kutipan sebelumnya, Yesus sudah memperingatkan para murid akan ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Yesus berkata, "Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar?" Mengapa muncul ungkapan ini? Karena para murid, walau hidup bersama dengan Yesus, melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka masih belum sungguh percaya kepadanya. Maka dalam penyembuhan orang buta ini, Yesus melakukan penyembuhan secara berproses. Proses yang dilakukan oleh Yesus pertama adalah Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Mengapa? Apakah karena Yesus tidak mau apa yang dibuatnya diketahui orang? Barangkali Yesus membawa keluar kampung supaya terjadi komunikasi pribadi antara Yesus dan orang buta itu. Kedua, Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Di sini ada dialog Yesus dengan orang buta, yakni, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang buta itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Mengapa proses penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus tidak sekali jadi? Tujuannya adalah agar para murid mengerti dan membuka mata mereka. Apa yang dibuat Yesus menjadi gambaran bagi para murid yang butuh beberapa kali memelekkan matanya oleh Yesus, sehingga bisa sungguh-sungguh melihat dan mengerti apa yang diwartakan oleh Yesus. Butuh beberapa kali dibuka telinganya agar mengerti perkataan Yesus. Saudara-saudari, kita juga terkadang seperti para murid.
Kita mengaku sebagai orang Kristen, rajin ke gereja, rajin doa lingkungan, tapi mata kita masih sering tertutup melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kurang mampu bersyukur, kurang mampu bersuka cita, kurang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Telinga kita terkadang tertutup mendengar hal-hal yang baik, mendengarkan sabda Tuhan, memahami kehendaknya dalam hidup kita, sehingga yang sering muncul adalah keluhan dan keluhan. Maka mari kita memberikan diri kita juga disembuhkan oleh Yesus, sehat jasmani dan rohani, sehingga mata kita mampu melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita dan juga senantiasa percaya kepadanya.